Oho, oho. Jangan lupa subscribe. Oh, Sekai, good morning, Lord. Selamat pagi, murid-muridnya Sensei. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? I am Oroka-kun, murid nomor satunya Sensei. Selamat datang di part pertama pembahasan soal OSK Biologi tahun 2018. Tepatnya dari nomor 1 sampai 25. BTW, Sensei juga udah ngebahas soal OSK tahun 2019 dan 2020. Full dari nomor 1 sampai nomor 50. Kalau kalian belum lihat, silahkan klik card di pojok kanan atas. Nanti bakal muncul playlist lengkapnya. Oke? Oh iya, link download soal, kunci jawaban, video referensi, link ebook, dan link grup Telegram ada di deskripsi. Karena di sini Sensei nanti akan menjelaskan setiap pilihan kenapa jawabannya bisa benar atau salah, agar kalian menjadi antek yang imba. Walaupun tidak seimba Oroka-kun. Hehehe. Sensei juga selalu menegaskan, kalau ada jawaban Sensei yang keliru, boleh banget kalian jelasin di kolom komentar. Entar bakalan Sensei tusuk, agar misi Sensei di negeri berflower ini progresnya semakin maju. Oh iya, share juga video ini ke teman, saudara, ataupun kenalan kalian yang lagi ambis KSN 2021. Skuy, share pencerahan dari Sensei. Oke, saya kembalikan ke Sensei untuk membahas soal. Oke. Terima kasih banyak Oroka-kun atas intronya yang sangat meriah. Oke. Hello watashi no gakusei. Sekarang kita bakal ngebahas soal 2018 ya, OSK. Jadi kita bakal mulai scroll. Set. Nah, seperti biasa, di awal lembar akan ada petunjuk pengisian soal. Ya, ini pasti kalian udah sering baca lah ya, kalau udah sering-sering latihan soal. Yang paling penting di sini adalah kalkulator boleh digunakan. Hehe. Tapi kalkulator saintifik ya, bukan kalkulator HP. Nanti kalian bisa didiskualifikasi. Oke, kita next aja langsung ke nomor 1. Nah, jadi di nomor 1 ini soalnya tentang rRNA atau ribosomal RNA. Jadi di sini dijelaskan ya, ada tahap-tahap tahap-tahap sintesis dari rRNA, dari prekursor sampai jadi ya. Nah, ini sebenarnya juga udah lumayan umum sih. Kayaknya ada di Campbell. Kalau nggak ada di Campbell, itu kalian baca di Molecular Biology of Cell dari Albert. Ada ya link download soalnya di deskripsi. Download ebook. Ada ebooknya ya di deskripsi. Jadi, karena ini hanya sekedar teori, tidak ada yang terlalu perlu kita bedah dari soal ini. Kita langsung ke pernyataan biar nggak buang-buang waktu. Yang A, aktivitas peptidyl transferase pada ribosom dihasilkan dari rRNA. Nah, jadi apa itu peptidyl transferase? Peptidyl transferase ini adalah enzim ya. Enzim di mana? Enzim di dalam ribosom. Jadi kalau kalian tahu kan ribosom itu ada 2 subunit ya, besar dan kecil. Jadi ini bilang aja lah mirip ribosom ya, Sensei gini buatnya. Jadi kalau misalnya masuk dari sini asam amino, sampai di sini kan mereka digabungkan.
sama siapa? Ini ada RNA-nya ya, ada mRNA-nya. Jadi asam aminonya masuk dan dihubungkan. Di sini kan dihubungkan. Jadi polipeptida. Polipeptida ini diikat oleh ikatan peptida. Yang membuat ikatan peptida ini namanya ini tadi, peptidyl transferase ya. Jadi dia tuh enzim di sekitar sini yang punya sisi aktif untuk menyatukan asam amino gitu. Dan enzim ini terbuat dari apa? Terbuat dari rRNA ya. Karena kita tahu ribosom itu terdiri dari protein ribosom dan rRNA. Ada 3 ya. Ada 3 rRNA di dalam ribosom. Dan mereka itu juga berfungsi untuk mengikat asam amino. Dan mereka berperan sebagai enzim yang namanya peptidyl transferase gitu ya. Jadi benar pilihan yang A. Yang B, tipe RNA polymerase yang menyintesis molekul ini nih ya, rRNA, sama dengan RNA polymerase yang mensintesis mRNA. Ini udah jelas salah ya. Karena Sensei udah pernah jelasin di penjelasan soal tahun 2019 atau 2020 ya, kayaknya 2019. Ada 3 tipe RNA polimerase ya. RNA polimerase itu ada 3. RNA polimerase 1, RNA polimerase 2, dan RNA polimerase 3. Nah, ini urutannya adalah RMT. Ini RNA polimerase 1 fungsinya menyintesis rRNA. RNA polimerase 2 fungsinya mensintesis mRNA. Kalau yang ketiga fungsinya menyintesis tRNA. Ya, begini. Jadi kalau dibilangnya sama, itu salah. rRNA ini dibentuk oleh RNA polimerase 1. Sementara mRNA itu disintesis oleh RNA polimerase 2, ya. Makanya dia salah. Ingat aja urutannya RMT, oke? Berikutnya yang C. Skema di atas menunjukkan bahwa molekul yang ini, rRNA, mengalami proses splicing. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena splicing hanya terjadi di mRNA, ya. Ingat ya, splicing itu adalah penyatuan ekson. Penyatuan ekson dan penghilangan intron. Ya. Kalau kalian lupa, ekson itu yang diekspresikan, intron itu yang nggak diekspresikan. Jadi kalau dia punya intron, itu bakal dibuang di tahap splicing. Tapi itu hanya berlaku untuk mRNA. rRNA itu nggak ada splicing ya. Dia hanya pemotongan oleh zat kimia. Ada yang lain memotongnya, enzim yang lain, tapi bukan enzim yang sama dengan splicing ya. Kalau kalian mau tahu, splicing itu yang ngemotong itu namanya enzim spliceosome. Kalau ini enggak, ini beda lagi ya. Berikutnya yang D. Terdapat penambahan kepala 5 aksen guanosin dan ekor poli A pada proses di atas, hanya saja tidak ditunjukkan pada gambar. Ini juga salah ya. Sama dengan yang C. Kepala 5 guanosin dan ekor poli A hanya ada di mRNA eukariot. Ya. Hanya di mRNA dan hanya di eukariot. Kalau prokariot itu juga nggak punya 5 guanosin, nggak punya, poli A nggak punya ya. Poli A tail ini ada di ujung 3 aksen ya. Guanosin ini di ujung 5 aksen gitu. Tapi hanya di mRNA, oke? Jadi jawabannya BSSS. Sekarang kita ke nomor 2. Scroll. Nah, ini juga ada sering banget ya. Di Campbell juga ada, karena ini dasar banget. Kalian harus menguasai, ini wajib sih. Ini ada di proses translasi ya. Jadi kita langsung aja, karena udah umum. Yang A, label A menunjukkan posisi ditemukannya kepala guanosin pada mRNA. Ingat ya, tadi kepala guanosin itu ada di ujung 5 aksen. Jadi apakah A itu kepala guanosin? Ini 5 aksen, berarti benar ya. Kepala guanosin itu di 5 aksen. Set. Berikutnya yang B. Label B menunjukkan arah pergerakan ribosom selama elongasi. Nah, ribosom geraknya dari mana? Geraknya dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Kebanyakan enzim itu mirip kayak gini, rata-rata itu 5 ke 3.
Mau dia RNA polimerase 2, mau dia DNA polimerase, mau dia ribosom, itu rata-rata mereka geraknya 5/3. Ya, rata-rata, nggak semua. Gitu. Jadi, jawabannya benar ya. Kamu lihat ini yang B tanda panahnya, itu dari 5/3. Ingat ya, ini 3 aksen. Berarti benar ya, ini arahnya. Selama elongasi. Yang C, label C menunjukkan ujung karboksil dari polipeptida yang sedang disintesis. Katanya yang C ini adalah ujung karboksil. Apakah benar? Nah, polipeptida dia punya 2 ujung. Ada ujung karboksil ya. Ada ujung amino. Nah, ujung amino itu ada di polipeptida yang paling awal. Polipeptida paling awal, asam amino yang paling awal disintesis. Ya. Jadi ujung amino itu di asam amino yang paling awal, ya. Nah, yang C ini apa? Yang C ini kan yang pertama kali disintesis, yang pertama kali digabungkan maksudnya. Asam amino yang pertama kali digabungkan itu kan ini. Baru ini, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, ini keenam lagi nyusul ya. Nah, karena ini yang pertama, yang paling ujung itu, yang paling ujung nih ya. Ini berarti dia ujung amino, ya. Yang C ini ujung amino. Kecoret. Set. Ujung amino yang C. Ujung karboksilnya mana? Di sini, ujung karboksilnya di sini ya. Di sini ujung karboksil. Kenapa nggak di sini Sensei? Karena ini belum nyatu, ya. Belum nyatu. Kalau dia udah nyatu baru. Untuk sekarang ini ujung karboksil. Jadi kalau katanya label C itu ujung karboksil, itu salah ya. Label C itu bukan ujung karboksil, dia ujung amino, oke? Begitu. Kita ke D yang terakhir, label D menunjukkan 5 aksen dari molekul tRNA. Nah, ini benar. Kalau kalian udah sering ngelihat gambar tRNA itu kan panjang sebelah ya. Gini ya, ini pendek, ini panjang. Yang pendek ini adalah ujung 5 aksen. Yang panjang adalah ujung 3 aksen, dan biasanya di 3 aksen ini ada asam amino. Asam amino ya. Jadi ini 3, ini 5. Ini 3, ini 5 maksudnya. Jadi benar yang D itu ujung 5 aksen. Oke, sekarang jawabannya adalah BBSB. Kita next ke nomor 3. Scroll. Nah, ini ada soal tentang kanker. Nah, di sini kita sambil belajar bareng juga ya. Ini sebenarnya materi paling dasar dari belajar kanker. Pembelahan sel secara tidak terkendali yang mengarah pada kanker dapat dipicu oleh mutasi ya, itu biasa. Umumnya yang dikelompokkan itu menjadi onkogen. Onkogen itu adalah gen yang memicu pembelahan. Pembelahan sel ya. Nah, onkogen ini gen memicu pembelahan itu kenapa? Karena kan kanker itu adalah sel yang membelah gila-gilaan. Karena sel kanker itu sel yang membelah gila-gilaan, jadi onkogen ini adalah adalah gen yang membantu dia membelah gila-gilaan ya. Dan ada yang lain namanya gen supresor tumor. Ini adalah gen pencegah pembelahan. Ya, pencegah pembelahan berlebih. Jadi dia kayak satpamnya. Nah, begitu. Nah, sekarang kita tentukan ABCD benar atau salah, oke? Yang A, mutasi pada satu salinan dari onkogen sudah cukup untuk mengarahkan sel menuju kanker. Nah, kita tahu ya, manusia itu adalah makhluk diploid. Diploid itu artinya dia punya 2 salinan gen. Ya, ada 2 salinan. Misalnya ini kita buat lah ya, ini gen onkogen. Onkogen. Ini onkogen ya. Sensei pakai C karena biasanya memang pakai bahasa Inggris. Oke. Ini diploid, ini onkogen. Kalau di sini mutasi, enggak ya, jangan mutasi dulu. Normalnya mereka menghasilkan gen, bukan gen, protein. Mereka menghasilkan protein yang off. Ya. Protein pembelahan maksudnya, protein pembelahan yang off. Jadi, ketika mereka menghasilkan protein pembelahan, ini sifatnya masih off. Kalau dia distimulasi baru dia on. Stimulasi contohnya apa? Misalnya di kulit ya, kulit kalian terluka gitu. Kalau kulitnya terluka, kan nanti ada sinyal yang ditransfer ke protein ini. Protein ini bakal berubah dari off menjadi on.
Kalau dia udah on, dia bakal membelah. Selnya bakal membelah jadi banyak untuk menggantikan kulit kalian yang rusak, gitu. Contohnya. Tapi, kalau terjadi mutasi, ini kan yang normal nih. Kalau terjadi mutasi, mutasi. Dia menghasilkan protein yang selalu on. Dia menghasilkan protein pembelahan yang selalu on. Jadi, karena dia menghasilkan yang selalu on, itu selnya bakal terus membelah gila-gilaan. Mau kamu luka, mau kamu sehat walafiat, tetap dia bakal membelah gila-gilaan. Itu yang namanya kanker. Ya, membelah gila-gilaan. Jadi, apakah mutasi pada satu salinan udah cukup? Benar ya. Dia cukup mutasi di salah satu, misalnya di sini atau di sini, itu udah cukup. Karena nanti akan tercipta protein yang selalu on, gitu. Jadi cukup satu aja mutasinya untuk menjadi kanker, oke? Berikutnya yang B, dibutuhkan mutasi pada kedua salinan dari onkogen di dalam sel yang sama sebelum kanker. Salah ya. Tadi sensei udah bilang dia nggak perlu dua-duanya, dia cukup salah satu aja, ya. Baru yang C, dibutuhkan mutasi pada satu salinan dari suatu gen supresor tumor pada suatu sel. Nah, katanya di suatu sel, ini kan diploid, ada dua. Dibutuhkan mutasi pada satu salinan. Mutasi nih. Ini gen supresor ya. Pada suatu sel. Dan mutasi pada salinan lainnya dari gen yang sama pada sel lain. Jadi ada sel lain. Ini ada diploid lagi, di sini mutasi. Agar kanker dapat berkembang. Apakah benar harus kayak gini baru bisa kanker? Salah ya. Ingat, kanker itu hanya perlu satu sel. Kalau dia bilang berhubungan sama sel lainnya, itu salah ya. Dia nggak berhubungan sama sel lainnya. Kanker itu cukup satu sel aja. Satu sel kena kanker, udah cukup jadi kanker yang parah. Dia nggak ada hubungan sama sel-sel yang lainnya. Nggak perlu kamu harus punya dua sel kanker baru bisa sakit kanker, nggak. Cukup satu aja sel yang rusak, yang hobi membelah, itu udah cukup untuk kita kena penyakit kanker. Oke? Jadi nggak ada hubungannya sama sel lain. Yang D, dibutuhkan mutasi pada kedua salinan dari gen supresor tumor pada suatu sel sebelum mengarah ke kanker. Katanya di satu sel dibutuhkan dua mutasi. Ya. Di dua gen itu perlu mutasi. Apakah itu benar? Itu benar. Kenapa? Kita cerita yang normalnya dulu ya. Kalau normalnya, nih, normalnya mereka ini menghentikan pembelahan ya kan. Mereka ini kan satpam, gen supresor ini. Gen supresor tumor ini satpam. Kalau ada sel yang membelah gila-gilaan, dia bakal membunuh sel itu. Jadi apoptosis gitu. Tapi kalau satu mutasi, apakah mereka langsung nggak berfungsi? Masih berfungsi, karena masih ada yang sehat nih ya. Ini masih sehat. Jadi kalau ada sel yang membelah gila-gilaan, dia masih bisa. Masih ada satu satpam yang sehat, dia masih bisa menghentikan pembelahan gila-gilaan. Tapi kalau dua-duanya mutasi, nggak ada pengaman lagi dong, nggak ada satpam lagi dong. Jadi nggak ada yang menghalangi kanker gitu. Jadi perlu mutasi di keduanya. Itulah bedanya ya. Onkogen cuma perlu satu salinan. Kalau gen supresor itu perlu dua salinan. Itu bedanya. Oke? Jadi jawabannya BSSB. Sekarang kita next ke nomor 4. Scroll. Nah, ini ada tentang anemia sel sabit ya. Atau sickle cell kalau kalian mau cari ya. Sickle cell. Disebabkan oleh mutasi titik. Mutasi titik itu mutasi di satu basa nitrogen. Oke? Nah, kita langsung aja. Ini udah nggak terlalu penting. Kita lihat yang A. Isolasi DNA dari leukosit yang dilanjutkan dengan analisa Southern blot untuk mendeteksi ukuran ekson dan gen globin. Itu bisa nggak mendeteksi orang sakit atau enggak? Nah, itu pertanyaannya. Pertama, sickle cell tadi itu adalah penyakit mutasi titik. Jadi dia, misalnya ya, kita punya DNA. DNA kita misalnya urutannya AUGC. Contoh aja nih. AUGC, kok U? U itu di RNA ya. DNA kita contohnya ATGCAC. Contohnya ini DNA kita. Mutasi. Mutasi titik itu cuma di satu aja. Misalnya A-nya ini ya. A-nya berubah mutasi menjadi ATGCGC. Ini ya. Kan A-nya mutasi jadi G. Ini namanya mutasi titik. Oke? Apa akibatnya? Akibatnya misalnya CAC ini mengkode nih ya, CAC. Misalnya CAC ini mengkode asam amino A.
Sensei lupa ya asam amino apa, pokoknya asam amino A lah. Berubah A-nya jadi G, menjadi CGC. Jadi asam amino B. Nah, itu dia efek dari mutasi titik ya. Yang aturannya dia asam amino A berubah menjadi asam amino B gitu. Tapi ada juga kasus di mana yang A tetap jadi A. Karena kan misalnya apa ya? Misalnya stop codon deh. Stop codon itu kan ada 3 ya. Ada UA, ada UAK, G, ada UGA. Ini kan ada 3 nih. Jadi kalau misalnya dia A-nya ini mutasi jadi G di ujung, tetap aja masih stop codon. Ya, ada yang tetap, ada yang berubah. Tapi di penyakit sickle cell, dia itu berubah. Yang aturannya asam amino A berubah jadi asam amino B. Itu dia efeknya. Jadi protein yang aturannya berfungsi, ini kan aturannya berfungsi nih. Jangan gini deh. Aturannya kan proteinnya berfungsi nih. Tapi mutasi jadi protein B. Proteinnya itu nggak berfungsi lagi. Itu yang namanya sickle cell ya. Ukurannya gimana? Ukurannya tetap. Ya, ukurannya tetap. Karena kan yang berubah cuma jenis. Ukurannya tetap sama gitu ya. Set. Nah, jadi katanya bisa dianalisa dengan Southern blot. Nah, ingat ya di 2019 saya udah pernah jelasin blotting itu ada 3. Ya, blotting itu ada 3. Ada Southern blot, ada Northern blot, ada Western blot. Ya, jadi yang ini itu untuk DNA, menganalisa DNA ya. Ini untuk menganalisa RNA, ini untuk menganalisa protein. Gini ya. Jadi ya gampang aja ingatnya. Ingat aja SNW, DNA, RNA, protein gitu ya. Ini agak hafalan sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi apakah Southern blot itu bisa mendeteksi? Southern blot itu kan mendeteksi ukuran DNA. Misalnya ini orang yang sehat, ini orang yang sakit ya. Ini Southern blot. Orang yang sehat misalnya kayak gini ukuran DNA-nya. Orang yang sakit ukuran DNA-nya jadi numpuk di bawah. Nah, inilah contohnya Southern blot. Tapi di kasus sickle cell, anemia sel sabit, kan tadi saya bilang ukurannya tetap sama. Dia cuma beda jenis. Jadi kalaupun kita pakai Southern blot yang hasil normalnya misalnya begini ya, Southern blotnya, kita tes yang sakit, hasilnya tetap sama, tetap kayak gini. Ukurannya sama. Cuma beda jenis. Ini jenisnya protein A, ini jenisnya protein B. Tapi dia ukurannya sama, jadi salah ya. Salah. Southern blot itu nggak bisa mendeteksi mana yang sehat, mana yang sakit. Karena anemia sel sabit itu dia ukurannya sama aja. Mau yang sehat, mau yang sakit ya. Cuma beda jenis. Yang B, isolasi DNA dari leukosit dilanjutkan dengan sequencing DNA dari intron gen globin. Apakah bisa mendeteksi mana yang sehat, mana yang sakit? Nah, sequencing DNA bisa dong. Sequencing DNA ini kan dia nanti mendeteksi tuh urutan DNA kita. A, T, G, C, T, G. Nah, itu kan namanya sequencing DNA. Kalau misalnya kita tes pakai sequencing kan ketahuan mana yang mutasi gitu. Tapi tetap salah jawabannya. Sebentar ya, saya hapus. Kenapa tetap salah? Karena dia intron. Nih ya. Lihat. Dia bilang intron. Nih. Ini yang buat dia salah. Karena mutasi anemia sel sabit itu terjadi di ekson. Ingat ya, ekson itu yang diekspresikan. Yang dijadikan proteinnya itu adalah ekson. Intron itu dibuang. Ya, jadi itu salah. Oke. Berikutnya yang C. Isolasi DNA dari leukosit dilanjutkan dengan amplifikasi PCR dan hibridisasi ASO. Nah, ASO ini ada videonya di bawah ya. Ada videonya, link di deskripsi. Sensei udah taruh link yang menjelaskan apa itu ASO. Di sini saya jelaskan juga ya, tapi singkat. ASO itu dia menggunakan DNA pengesan, pendeteksi gitu. Jadi normalnya kan kita itu, contoh aja nih ya, kita itu misalnya normalnya AGTC, mutasi menjadi AGTA.
Misalnya ya, mutasinya kayak gini. Nanti ASO ini dia menggunakan pendeteksi. Nih ya, teknik ASO ini menggunakan pendeteksi, dia bakal membuat komplement. Jadi ini jadi T, C, ingat ya, A itu kawannya T, G itu kawannya C, oke? Ini jadi A berarti, ini jadi G. Nah, jadi gini ya. Kalau dia ditaruh di sini, dia bakal, ini kan yang normal nih, ini yang normal, ini yang sakit. Kalau dia mendeteksi yang normal, kan T sama A nyatu, G sama C nyatu, T sama A nyatu, G sama C nyatu, berarti dia normal, ketahuan. Tapi, kalau dia dikasih ke orang yang sakit, T sama A masih match ya, masih bisa. G sama C masih nyambung, A sama T masih nyambung, G sama A ini udah nggak nyambung lagi, ya. Aturannya G nyatu sama C, bukan sama A gitu. Jadi ketahuan, di sini ada mutasi, ketahuan, sama teknik si ASO ini. Jadi ini benar ya, ASO itu bisa mendeteksi karena dia menggunakan pengesan gitu, pendeteksi gitu ya. Yang D, analisis Western blot dari ekstrak sel darah merah. Nah, Western blot tadi kan untuk protein ya, ingat ya tadi. Sama juga dengan Southern blot. Pokoknya yang blotting ini hanya mendeteksi ukuran. Jadi kalau misalnya ini yang sehat ya, ini yang sakit. Proteinnya, misalnya normalnya itu proteinnya gini ukurannya. Yang sakit tetap gini juga proteinnya. Bedanya ini protein A, ini protein B. Itu aja bedanya. Jadi ukuran tetap sama. DNA-nya ukurannya sama, RNA-nya ukurannya sama, proteinnya ukurannya sama. Cuma beda jenis. Gitu ya. Jadi ini salah. Dia nggak bisa mendeteksi. Oke? Jadi jawabannya adalah SSBS. Berikutnya yang kelima. Nah, ini ada tentang enzim ya. Jadi, di sini ada grafik, bisa dibaca. Nah, ini kita biasakan ya, langsung ke pernyataan dulu, biar nggak buang-buang waktu di KSN. Karena itu mepet banget, asli. Jadi yang A, enzim allosterik dengan subunit tunggal, berarti 1 ya. Subunit tunggal memiliki kemampuan paling rendah dalam mengatur jalannya reaksi kimia, itu benar. Karena yang satu subunit ini, dia cuma punya satu sisi aktif. Nih ya, satu sisi aktif. Jadi dia cuma bisa mengolah satu jenis substrat. Cuma satu aja. Kalau yang 4 subunit, nih contohnya 4 subunit, dia itu punya 4 sisi aktif. Ya, dia itu enzim yang punya 4 sisi aktif. Jadi dia bisa mengolah 4 substrat. 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang aja nggak ada. Dia bisa mengolah 4 substrat. Jadi kalau katanya yang tunggal itu kemampuannya paling rendah mengatur jalan reaksi kimia, itu benar ya, karena dia hanya bisa mengatur satu substrat gitu. Dia tergantung dari jumlah sisi aktif, oke? Next ke yang B, konsentrasi inhibitor yang semakin meningkat akan mengurangi jumlah enzim yang aktif. Nah, katanya semakin naik inhibitor, enzimnya bakal semakin turun, apakah benar? Benar ya, ini kan makin turun nih. Benar dong. Yang berikutnya, yang C. Enzim dengan subunit tunggal dan multi subunit membutuhkan konsentrasi inhibitor yang sama untuk menurunkan aktivitas menjadi sampai 50% ya. Jadi katanya turun aktivitasnya sampai 50%. Ini 50%, berarti di sini ya. Katanya enzimnya itu turun 50%, konsentrasi inhibitornya sama katanya. Apakah ya? Nih ya, konsentrasi inhibitornya sekitar 2 mungkin, atau 1 ya. 1,5 kayaknya nih. Nah, jadi sama ya, ini benar. Jadi, inhibitor yang sama, benar, konsentrasi inhibitornya itu sama. Sama-sama di 1,5 untuk turun ke 50% ya. Kalian bisa lihat grafiknya, kan sama dia, ketemu di satu titik. Berikutnya yang D. Ini saya hapus dulu. Set. B. Semakin kompleks enzim, maka dibutuhkan rentang konsentrasi inhibitor yang lebih lebar untuk menurunkan dari 90 ke 10%. Nah, ini 90% ya, titik ini. 90%, ini 10%. Nih. Katanya, semakin kompleks, rentangnya itu semakin lebar. Oke, kita lihat yang satu ya. Yang satu ini kan yang paling biasa aja. Jadi itu lebarnya dari sini ke sini, ya kan? Berikutnya yang 4. 4 yang paling kompleks. Dia lebarnya dari sini ya, dari sini ke sini.
Nah, katanya semakin kompleks semakin lebar. Salah dong. Semakin kompleks dia malah semakin sempit. Ya kan? Semakin sempit. Semakin kompleks. Makanya dia salah. Jadi jawabannya BBBS. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, ini ada konsentrasi basa DNA, ya. Kalian bisa baca nih. Soalnya cuma ada satu data jadi enak sih. Kita langsung ke yang A. Basa purin hadir di dalam DNA dengan persentase lebih besar dari basa pirimidin. Ingat ya, purin terdiri dari adenin dan guanin. Ya, pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Ada lagi sebenarnya, urasil. Tapi urasil ini di RNA, ya. Ini di DNA nih. Urasil itu khusus di RNA pengganti timin. Oke? Nah, kita dibilangnya basa purin itu lebih besar daripada pirimidin. Nah, kita cek dulu misalnya hati manusia ya. Kita kan manusia, jadi ngecek manusia dulu. Purin, berapa persentasenya? Adenin dan guanin berarti ya. 32,9 ditambah 21,9. Itu hasilnya 54,8 ya. 54,8. Ini purin. Pirimidinnya berapa? 31,4 ditambah 21,8. Berarti 53,2 ya. 53,2. Benar nggak? Ya, 53,2. Ini perbandingannya adalah 1:1. Gitu aja ya. Ini bedanya tipis banget. Jadi nggak signifikan. Jadi kalian bisa buat aja 1:1 ya. Nah, itu dia. Baru kita cek yang misalnya hati babi deh. Adenin dan guanin. Kita cek 30 ditambah 23. 53,8 ya. 53,8 dibanding yang ini 31,0 dikali ditambah 23,1 berarti 54,1 ya. 54,1. Katanya yang purin itu lebih besar. Di sini ya benar, purin lebih besar. Tapi di sini purinnya lebih kecil ya. Lebih kecil purin yang ini kan daripada yang di sini. Jadi ini salah. Nggak selamanya purin itu lebih besar. Nggak selamanya ya. Jadi kadang lebih besar, kadang lebih kecil, tergantung dari organismenya. Oke? Yang B, semua sampel menunjukkan bahwa persentase guanin pada DNA lebih sedikit dibanding adenin. Katanya guanin lebih dikit dari adenin. Kita lihat ya, guanin lebih dikit dari adenin. Bener ya? Bener. Cek aja datanya. Yang C, DNA pada sel hati manusia memiliki jumlah sitosin yang lebih banyak daripada sampel lainnya. Katanya sitosin hati manusia lebih banyak. Sitosin hati manusia. Ini ya, 21,8%. Jadi, ini jawabannya salah ya. Tapi, salahnya bukan karena persentasenya lebih kecil. Ini kan 21,8. Lebih kecil nih sensei. Besaran yang ini 23,1. Bukan itu alasannya. Ini kan persentase. Ingat ya, ini persentase. Sementara yang ditanya di sini adalah jumlah. Jumlah nyata, bukan persentase. Nah, ini salah kenapa? Karena kita nggak bisa menentukan. Kita nggak bisa tahu jumlahnya. Kita cuma tahu persentasenya. Bisa aja si hati manusia ini ada 3 miliar basa misalnya ya. Misalnya hati babi ini hanya 2 miliar basa. Kita kan nggak tahu jumlah aslinya berapa. Jadi kalau jumlah ditanya, kita nggak tahu sama sekali gitu. Karena nggak ada datanya. Ya, makanya dia jawabannya salah. Gitu. Jadi bukan persentase yang kalian tengok ya. Berikutnya, yang D. Protista memiliki rasio basa purin terhadap pirimidin yang sama dengan organisme multiseluler. Nah, tadi kita udah lihat ya, hati manusia tadi kan 1:1 ya. Sensei samain karena dia nggak signifikan. Bedanya terlalu tipis ya. Bisa disamain aja. Protista contohnya amuba ya. Amuba itu protista. Kita tambahin aja nih purinnya. 33,7 ditambah 20,3. Berarti hasilnya 54 ya. 54 banding. Ini 34,6 ditambah 19,4. Hasilnya 54 juga sama. Nah, 1:1 ya. Sama nggak? Sama kan? Nah, walaupun di sini aslinya itu 1, sekian, tapi seperti yang saya bilang, terlalu kecil perbedaannya, jadi nggak signifikan ya. Jadi disamain aja. Berarti ini benar ya.
Jadi jawabannya adalah SB. Set. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Set. Nah, ini ada tentang kloroplas. Ini juga kayaknya ada di Campbell atau pemahaman umum sih. Kalian tahu kloroplas ya? Kita langsung ya, karena nggak ada soalnya. Yang A, kloroplas memiliki DNA linier yang terpisah dari DNA nukleus. Nah, kloroplas itu apa? Dulunya, dia adalah prokariot. Dulunya dia itu adalah bakteri ya. Kloroplas itu adalah bakteri purba yang masuk ke sel kita. Atau sel hewan-hewan lah. Pokoknya semua sel eukariot itu rata-rata ada kloroplasnya. Apalagi sel tumbuhan ya. Kita nggak ada sih, kita nggak ada. Nah, dulunya itu dia prokariot. Seperti yang kita tahu, prokariot itu DNA-nya sirkuler. Ya, DNA-nya sirkuler prokariot. Jadi kalau dia bilang linier, ya salah gitu. Ya, dia itu nggak linier, dia itu sirkuler. Tapi dia udah nggak sirkuler sempurna. Ya, kloroplas ini dia udah macam bercabang-cabang gitu. Dia nggak utuh kayak gini. Dia ada kadang cabangnya, kadang masih bercabang-cabang DNA-nya, tapi ujungnya masih nyatu. Karena ujungnya masih nyatu, masih kita sebut dia linier, sirkuler ya. Ini sama-sama sirkuler. Bedanya ini punya kloroplas, dia itu udah mulai nge-branch gitu, udah bercabang-cabang gitu ya. Jadi jawabannya salah. Yang B, kloroplas dapat berfungsi di luar sel. Nah, ini udah pasti bener, karena kalau kalian udah sering baca soal ya, udah sering lihat soal KSN, sering tuh ada penelitian kloroplasnya diambil diisolasi, baru dikasih cahaya matahari untuk melihat seberapa banyak dia fotosintesis gitu. Masih hidup nggak? Masih hidup. Dia bisa hidup di luar sel, tapi umurnya lebih pendek. Ya, dia bisa hidup di luar sel, tapi dia lebih pendek dia umurnya. Berikutnya yang C, kloroplas memiliki ribosom sendiri dengan ukuran yang sama. Nah, udah jelas salah ya. Ingat ya, kloroplas itu dulunya adalah prokariot. Prokariot itu serba lebih kecil. Serba lebih kecil. Termasuk ribosomnya. Ribosomnya itu kecil. Lebih besar ribosomnya eukariot. Ya, ribosomnya lebih besar. Jadi kalau dia bilang sama, salah dong. Oke? Set. Yang D, ATP yang dihasilkan oleh kloroplas dapat digunakan untuk aktivitas sel selain siklus Calvin. Nah, dulunya waktu dia masih bakteri purba itu bisa. Tapi sekarang setelah menjadi kloroplas udah nggak bisa lagi. Ya, jadi ini salah. Dia nggak bisa lagi menggunakan ATP untuk hal selain siklus Calvin. Karena kita itu biasanya menggunakan ATP dari mitokondria, ya. Kita nggak pakai ATP dari kloroplas. Jadi kloroplas ini menggunakan semua ATP-nya untuk siklus Calvin doang, gitu ya. Jadi jawabannya salah, benar, salah. Next ke nomor 8. Nah, ini soal yang menarik. Sangat menarik. Jadi ini ada urutan pengkode DNA dari gen globin normal dan mutan yang menyebabkan penyakit beta thalassemia. Gitu. Jadi ini yang normal, ini yang mutan. Bedanya apa? Kalau kalian teliti, ini adalah mutasi titik. Mutasi titik di bagian sini. Ini A menjadi G. Kelihatan? Nah, ini dia mutasi titiknya. Dah. Jadi kita langsung aja ya. Yang A, mutasi di atas menghasilkan sisi pengenalan enzim restriksi sehingga gen terpotong menjadi dua bagian. Nah, pertama sensei jelasin dulu deh. Ini kan masih DNA apa ya? DNA yang raw, yang masih belum dipotong. Nanti bakal jadi RNA. Nah, yang dipotong itu biasanya apa? Intron kan? Intron itu biasanya dibuang di RNA. Exon yang dipakai. Tapi kenapa begitu? Karena dipotong sama spliceosom di proses splicing. Nah, spliceosom ini mengenali AG, ya, mengenali urutan AG. Nah, jadi nanti spliceosomnya itu enzim ya, spliceosom itu enzim. Dia bakal memotong di bagian sini. Normalnya, nah setelah dipotong di bagian sini, nanti bagian ini dibuang, bagian ini dipakai, gitu ya. Itulah makanya dia jadi intron dan exon. Tapi kan ada mutasi. Mutasinya A menjadi G. Ini mutasinya ya.
Loh, ini menjadi Ag nih, Sensei. Nah, ini menjadi Ag. Jadi, si spliceosome ini salah mengira. Ya, salah mengira. Jadi dia bukan memotong di sini, seharusnya kan di sini nih. Tapi karena di sini duluan ada Ag, jadi dia memotongnya di sini. Bukan di sini, ya. Jadi karena dia memotong di bagian sini, hasilnya set bagian ini dibuang, yang dipakai bagian ini. Nah, itulah dia efeknya. Jadi, mutasi di atas menghasilkan sisi pengenalan enzim restriksi sehingga gen terpotong menjadi dua bagian. Salah, kenapa? Karena dia bukan enzim restriksi. Dia spliceosome. Ya, spliceosome. Bukan enzim restriksi. Karena dia di bagian splicing. Yang B, mutasi di atas menciptakan sisi splicing yang baru, sehingga bagian intron tidak terbuang, tidak dihilangkan. Benar ya? Nih ya, ini kan intron nih. Aturannya ini intron. Tapi nggak dihilangkan karena mutasi tadi. Oke? Yang C, mutasi di atas menyebabkan peningkatan translasi mRNA pengkode beta globin. Nah, kita lihat dulu ya. Normalnya, yang dipakai itu ini kan. Ingat geraknya kalau misalnya translasi itu kan dilakukan oleh ribosom. Geraknya 5 aksen ke 3 aksen. Jadi geraknya itu dari sini ke sini ya, geraknya ribosom kalau ditranslasi. Jadi dia mulainya dari sini ke sini. Nah, misalnya panjangnya 10 nih ya. Panjangnya 10 nanometer ecek-eceknya. Tapi di bagian mutan kan yang dipakai itu yang ini nih, yang dipakai. Di bagian mutan berarti dia mulainya dari sini dong. Ya kan? Si ribosom bakal mulai dari sini ke sini. Masalahnya, ada satu masalah. Masalahnya ini kan urutan pengkode. Urutan pengkode itu berarti DNA bagian coding. Ya. Kalau DNA bagian coding alias pengkode, kalian itu tinggal mengubah yang T menjadi U. Ini kan DNA nih, ini DNA. DNA. Kalau kalian mau mengubahnya jadi RNA, itu gampang karena dia udah bagian coding. Kalau dia bagian non-coding itu agak ribet ya. Kalau dia udah bagian coding, jadi kita ubah aja T jadi U. Berarti ini C, U, A, U, C, 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 A, C, C, gitulah. Pokoknya T-nya jadi U. Masalahnya, di sini ada satu masalah. Nih. Ini kalau kalian transfer T-nya jadi U, jadi apa? Jadi U, A, G. Ya kan? Ingat, UAG ini adalah stop codon. Stop codon. Ya, UAG ini adalah stop codon. Stop codon itu bakal menghentikan ribosom. Jadi ribosom itu mulai dari sini. Maju. Ada stop codon. Dia berhenti. Jadi panjangnya tinggal 1 nanometer. Ecek-eceknya. Nah, jadi lebih pendek dia kan? Karena ketemu stop codon. Jadi kalau katanya peningkatan, salah ya. Seharusnya penurunan. Ya. Yang berikutnya yang D. Mutasi di atas adalah mutasi nonsense. Nah, mutasi nonsense itu adalah mutasi yang mengubah gen biasa menjadi stop codon. Bukan gen biasa, deng. Codon biasa. Codon biasa menjadi stop codon. Itu dia namanya mutasi nonsense. Nah, apakah di sini kayak gitu mutasinya? Enggak dong ya. Ini kan memang ada di sini stop codon, tapi kan dia bukan berubah dari codon biasa. Ini kan dari awal memang dia UAG dari awal, tapi bedanya kan aturannya ini mulai dari sini, gara-gara mutasi mulainya dari sini gitu. Dia tetap kan dari stop codon tetap jadi stop codon. Jadi ini salah. Kecuali tadi ini codon biasa, misalnya AUG ya, misalnya AUG. Codon biasa nih kan menjadi UAG. Nah, itu bener nonsense. Tapi yang ini kan enggak, ini tetap aja TAG. Jadi dia bukan ya. Dia itu bukan nonsense. Enggak ada itu mutasi nonsense di sini. Paham ya? Kalau misalnya kalian kurang paham tentang mekanisme ini, ada link di deskripsi ya. Link di deskripsi tentang pemotongannya ini. Ada. Kalian lihat aja videonya ya, nanti ngerti kok. Jadi jawabannya SBSS. Berikutnya nomor 9. Nah, ini ada tentang sel spermanya mencit. Nah, jadi
sel sperma mencit itu, nih ya, dia itu punya reseptor ZP3. Dia punya reseptor ya, reseptor untuk ZP3. Dan dia itu bakal menyatu dengan glikoprotein ZP3 di zona pellucida. Ya, ini sel telur mencit, dia kan punya zona pellucida. Ini dia zona pellucidanya. Jadi di situ ada protein yang namanya ZP3. Nanti dia bakal connect ke reseptornya, gitu ya. Gitu maksud soalnya. Pilihan yang A. Menginjeksi sel telur dengan antibodi yang berikatan dengan ZP3 akan menghambat fertilisasi. Nah, kita kasih antibodi ke sini. Antibodinya bakal nempel dong ke ZP3, ya kan? Bakal nempel ke ZP3 antibodinya. Apakah itu menghambat in vitro, fertilisasi in vitro? Itu benar ya? Dia menghambat karena udah udah ketangkep, kekunci, protein ZP3-nya terkunci sama antibodi. Ya. Terkunci sama antibodi sehingga spermanya nggak bisa nempel ke protein ZP3. Jadi benar itu menghambat. Sensei udah nyari beberapa artikel. Jawabannya memang menghambat. Antibodi itu menghambat, bener. Tapi di kunci jawaban ini salah. Sensei nggak paham ya kenapa kunci jawabannya salah. Padahal di artikel-artikel manapun jawabannya bener. Itu menghalangi ya, menghambat. Berikutnya. Menginkubasi sperma dengan ZP3 yang murni. Nah ini sel spermanya nih. Dia kan punya reseptor. Kita kasih ZP3 murni sebelum dikasih ke sel telur. Nah, jadi kita kasih protein ZP3. Nanti kan proteinnya bakal nempel. Kalau dia udah nempel sama protein ZP3, dia bakal terjadi reaksi akrosom. Reaksi akrosom itu adalah pelepasan enzim yang bisa menghancurkan zona pellucida. Jadi kalau dia nempel sama ZP3 murni yang kita kasih, dia bakal mengeluarkan enzim-enzimnya. Jadi keburu habis. Begitu dia dikasih ke sel telur, dia udah nggak bisa lagi, udah susah mau masuk. Karena pertama enzimnya udah habis, perlu waktu lagi untuk memproduksi, dan yang kedua reseptornya udah terhalang sama si protein ZP3 murni. Udah terhalang, jadi dia nggak bisa nempel ke ZP3 yang ada di sel telur, gitu. Jadi ini benar ya, dia menghambat. Oke. Berikutnya yang C. Percobaan imobilisasi protein dengan cara melapisi manik-manik sintetik. Nah, sekarang kita pakai manik-manik sintetik dengan glikoprotein ZP2 ya. Ini ZP2 menyebabkan kegagalan agregasi sperma. Nah, apakah spermanya bisa menempel? Nggak bisa ya. Jadi ini benar. Dia bakal gagal. Kenapa dia bakal gagal? Karena ini ZP2. Protein ZP2 itu hanya protein aksesori. Ya. ZP2 ini protein aksesori yang memperkuat ikatan ZP3 dan juga sperma. Kalau nggak ada ZP3, dia mau memperkuat apa? Nggak ada yang bisa diperkuat sama dia, kan? Ikatannya nggak ada yang bisa diperkuat. Jadi ZP2-nya itu kayak useless, nggak guna gitu. Jadi bener, dia bakal gagal. Yang D. Nah, ini dia pakai manik-manik sintetik juga, tapi dengan ZP3. Akan menyebabkan agregasi sperma. Itu benar ya. Karena dia udah pakai ZP3, gitu. Jadi ZP3 tanpa ZP2 masih bisa. Kalau ZP2 tanpa ZP3, itu nggak bisa ya. Jadi jawabannya benar semua. Tapi itu dari sensei, ya. Di kunci jawaban yang A itu salah, nggak tahu kenapa. Oke, kita lanjut aja ke nomor 10. Ini tentang virus ya. Nih. Tentang virus dan juga DNA-nya. Genomnya, kita nggak tahu ya, ini DNA atau RNA. Nah, Nah, yang A, virus memiliki open reading frame. Apa itu open reading frame? Open reading frame itu adalah gen yang bisa mengkode. Ya, open reading frame itu adalah bagian dari gen yang bisa mengkode. Katanya tumpang tindih pada unta yang berlawanan. Apakah ia tumpang tindih? Kita lihat ya. Ini untai berlawanan itu kan yang atas ke sini arahnya, yang bawah ke sini. Ingat ya, arahnya itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Ya. Nah, 3 aksen ke 5 aksen. 5 aksen ke 3 aksen atau 3 aksen ke 5 aksen ya? 5 aksen ke 3 aksen. Salah. 5 aksen ke 3 aksen ya.
Jadi ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini, dan menghasilkan protein yang ini. Berarti ini untuk yang atas ya, ini untuk yang atas. Yang ini untuk yang bawah, dihasilkan oleh yang bawah gitu. Yang A katanya tumpang tindih, apakah iya? Nah, ini kan bagian ini bisa memproduksi ini, open reading frame-nya ini. Bagian ini, set, bisa memproduksi ini, open reading frame-nya. Bagian ini, apakah ini tumpang tindih? Benar ya. Lihat nih, ini kan tumpang tindih, ini sama ini. Nah, ini kan tumpang tindih nih, bagian ini. Jadi benar gitu. Open reading frame-nya tumpang tindih. Set. Dah. Yang B, dua untai DNA pada segmen yang sama dapat mensintesis protein yang berbeda. Nah, katanya dua untai pada segmen yang sama. Kita ambil aja contohnya ini ya. Set. Ini kan segmennya sama. Sama-sama di sini. Katanya bisa mensintesis protein yang berbeda. Bener ya? Kalian lihat, ini bisa mensintesis protein L5. Nih ya, L5. Kalau yang ini bisa E4. Jadi bener ya? Bisa beda dia proteinnya. Yang C, protein kimera dapat terbentuk dari fusi beberapa protein. Nah, protein kimera itu yang buat dia salah ini ya, ini salah ya. Kenapa dia salah? Karena protein kimera itu bukan fusi protein. Dia itu fusi mRNA. Ya. Contohnya begini. Nah, ini kan ada protein L1, ada L2, ada L3. Digabungin. RNA-nya digabungin. Jadi, sepanjang ini. Nih, yang panjang ini kan gabungan dari L5, L4, L3, L2, L1, I3, I2, I1. Kan gabungannya ini. Inilah dia protein kimera. Nih, yang sensei merahin ini protein kimera. Tapi dia bukan gabungan protein ya. Dia gabungan mRNA. Gitu. Makanya dia salah. Yang D. Oh ya, ini ada satu lagi ya penjelasan. Kalau dia penggabungan protein ya. Penggabungan protein itu bukan protein kimera. Itu namanya protein struktur kuartener. Nah, protein itu ada 4 ya. Protein yang primer, sekunder, tertier, dan kuartener. Nah, kalau dia fusi beberapa protein, itu kuartener ya. Kalau kalian masih bingung apa itu yang struktur kuartener, apa primer, apa sekunder, ada linknya di deskripsi. Ya, linknya di deskripsi. Kalian bisa nonton, oke? Set. Yang D. Beberapa transkrip primer mengalami splicing untuk menghasilkan mRNA yang berbeda. Bener ya? Contohnya ya ini tadi. Splicing itu kan menggabung-gabungkan ekson. Ya udah, bagian ekson yang ini digabungin jadi protein kimera tadi. Jadi bener. Protein kimera itu juga hasil dari splicing ya, juga hasil dari splicing. Jadi jawabannya BBSB. Oke. Kita lanjut. Nomor 11 ada tentang meristem apex. Nah, ini ya. Kalian bisa lihat. Nah, karena hanya ada gambar, kita langsung aja ke pernyataan. Tipe zonasi meristem seperti gambar di atas identik pada semua tanaman Angiospermae. Nah, apakah semuanya mirip kayak gini? Nah, pertama kita harus tahu ya, Angiospermae terdiri dari monokotil dan dikotil. Apakah semuanya itu bentuknya kayak gini? Dikotil, monokotil, apakah semua bentuknya kayak gini? Nah, ini salah. Nggak semua. Lagi pula kan semua ini kata-kata keramat ya, ingat ya. Semua, hanya, dan tidak satupun itu adalah kata-kata keramat. Yang 80% jawabannya salah. Tapi cuma 80% ya, masih ada kemungkinan jawabannya benar. Kenapa ini salah? Karena sensei ada dapat artikel ya. Nih artikel, sabar. Set. Ini bukan yang ini. Yang sini. Nah, ini artikelnya. Nih ya, kalian bisa lihat di banyak kasus tidak ada perbedaan antara monokot dan dikot. Tapi, however, beberapa sebentar ya, kurang kelihatan. Nah, tetapi beberapa monokotil, sensei hapus set. Beberapa monokotil seperti coconut palm, pisang ya, ini banana, pisang, dan TI atau cordylene
itu punya meristem yang berbeda. Meristemnya itu mengandung primary thickening meristem. Nih ya. Pada pisang, dia itu ada struktur khusus yang namanya PTM. Ya. Kalau kalian mau dalamin, boleh kalian cek aja nanti. Di Google ada sih. Kalian cari aja perbedaannya monokot dan dikot ya. Kalau kalian mau sumbernya, minta aja sensei komen di bawah gitu ya. Jadi nggak semua pada pisang itu beda, dia punya PTM ya. Makanya ini salah. Nggak semua. Salah. Oke. Sebentar ya. Oke, udah ya. Kita lanjut ke B. L1 dan L2 merupakan lapisan pada jaringan meristem yang membelah secara antiklinal, tegak lurus terhadap area permukaan. Nah, ini benar ya. Kenapa benar? Karena ada dua tipe pertumbuhan, yaitu antiklinal dan periklinal. Nih ya, kalau ini ada pertumbuhan antiklinal itu dia ke kiri kanan tumbuhnya. Misalnya ini satu sel, dia bakal tumbuh ke sini dan ke sini membelahnya. Itu namanya antiklinal. Ada yang lain namanya periklinal. Periklinal itu dia yang awalnya satu sel, dia membelah ke luar ke dalam gitu. Jadi ini bedanya ya. Apakah di bagian lapisan L1 dan L2 itu antiklinal? L1 L2 katanya antiklinal. Itu benar, karena L1 dan L2 itu bakal membelah ke arah sini. Ini ya. Tapi L3 dia bakal membelah secara periklinal dan antiklinal ya. Gitu. Jadi L1 L2 cuma antiklinal, kalau L3 lapisan L3 itu antiklinal dan periklinal gitu ya. Yang C, L1, L2, L3 akan berdiferensiasi menghasilkan jaringan epidermis dan subepidermis. Ini salah. Karena L3 itu akan membentuk organel dalam. Organel dalam itu contohnya pit, daun, bunga gitu. Itu contohnya L3. Jadi yang membuat epidermis dan subepidermis itu cuma L1 dan L2 ya. L3 enggak. L1 bakal jadi epidermis, L2 bakal jadi subepidermis ya. Makanya dia salah karena ada L3. Yang D, organ lateral pada tumbuhan terbentuk dari aktivitas PZ. Nah, PZ atau peripheral zone nih, dia itu bakal membentuk daun, bunga, dan ya gitu-gitulah, mirip-mirip. Katanya PZ ini akan membentuk organ lateral. Organ lateral itu kan organ di samping. Contohnya apa? Contohnya ya daun. Daun itu organ lateral ya. Jadi apakah PZ membuat daun? Benar. Set ya, benar. Jadi jawabannya SB. Set. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada dua tumbuhan ya. Ini kita langsung analisa gambar. Ini udah sering banget, apalagi sensei ngeliat ini udah sampai jenuh ngelihat gambar-gambar tumbuhan ini. Jadi kita bisa mendeteksi, pertama kita deteksi itu ukuran bundle sheet. Bundle sheet itu kan jaringan di sekitar pembuluh. Nih, ini bundle sheet ya, ini bundle sheet, ini juga bundle sheet nih. Kalau bundle sheetnya tipis, berarti dia C3 atau C4. Kalau bundle sheetnya tebal, itu CAM. Kalau bundle sheetnya tebal dan putih, nih ya, tebal dan putih, itu berarti dia CAM. Nih ya, ini tebal dan putih nih kan. Tapi kalau dia tipis, itu di antara C3 dan C4. Di antara ini. C3, dia harusnya tipis dan putih bersih. C4 itu ada hijau-hijaunya nih ya, nih ada hijau-hijaunya nih kan. Hijau-hijaunya itu adalah kloroplas. Kalau ada hijau-hijaunya, berarti dia C4. Nah, oke. Keduanya apa? Keduanya adalah monokotil ya. Kenapa? Karena dikotil itu, nih ya, ini dikotil. Dikotil itu punya dua tipe mesofil. Ya. Palisade dan spons. Di sini kan nggak ada. Nggak ada palisade, nggak ada spons. Jadi dia monokotil, ya gitu ya. Itu bedanya. Jadi langsung ke pernyataan. A dan B itu adalah monokotil, bener ya? Baru kita jelasin. A dan B itu menggunakan jalur fotosintesis yang berbeda. Benar ya? Ini CAM, ini C4. C. Laju fotosintesis pada A lebih tinggi daripada B pada kondisi tekanan CO2 yang lebih tinggi. Ini salah ya. Karena
CO2 yang lebih tinggi hanya menguntungkan C3. Ya. Sementara ini kan C4 dan CAM. Jadi dia nggak bakal diuntungkan. Jadi kalau katanya A itu lebih tinggi, itu salah ya. Harusnya sama aja. Sama aja, mau A mau B itu sama aja. Karena dia nggak diuntungkan sama CO2 yang tinggi. Gitu ya. Yang D. Proses karboksilasi pertama pada tumbuhan B, nih ya, menghasilkan asam malat atau asam aspartat. Ini juga salah. Kenapa? Karboksilasi itu ada dua tahap ya, dua tahap. Karboksilasi tahap 1 itu menghasilkan oksaloasetat ya. Sensei hapus dulu lah. Di sini aja. Tahap 1 itu membuat CO2 menjadi oksaloasetat. Ya, menjadi oksaloasetat. Di tahap kedua itu oksaloasetat menjadi malat. Ya, dia ada dua tahap. Jadi kalau katanya di tahap pertama itu menghasilkan malat, itu salah ya. Itu di tahap kedua seharusnya. Oke? Jadi jawabannya BB, SS. Kita lanjut. Nomor 13. Nah, ini tentang akar kontraktil. Apa itu akar kontraktil? Akar kontraktil itu misalnya di bawang nih. Dia bisa menarik tumbuhan ke dalam tanah atau ke kiri kanan. Jadi nanti ini bakal terlepas bawangnya, terlepas. Dia bakal menggeser bawangnya ke tempat lain, ke tempat yang lebih dalam atau lebih ke kanan, lebih ke kiri, bisa dibawa sama akar kontraktil ya. Tentang akar kontraktil nih. Kita lanjut ke pernyataan. Nah, ini ada juga nih grafik ya. Jadi kalau kalian mau baca grafik, lihat aja. Yang ini kan mirip-mirip nih, ada 3. Yang ini, yang lurus, yang titik-titik. Ini kan mirip-mirip tiga-tiganya. Jadi yang ketiganya ini nggak signifikan ya. Ini nggak signifikan. Nggak signifikan artinya mereka sama aja. Efeknya sama aja. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih lemah gitu ya. Bedanya yang ini. Ini apa? Ini far red. Merah jauh. Cahaya merah jauh itu signifikan. Ini kan jauh nih. Ini signifikan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang berpengaruh hanya cahaya merah jauh ya. Yang lainnya itu sama aja. Mau dia ultraviolet, mau dia biru, mau dia hijau, mau dia merah, tetap mirip-mirip. Yang paling berefek itu hanya merah jauh gitu ya. Itu cara bacanya. Oke. Set. Nah, kita lihat. Akar kontraktil menarik umbi ke bawah tanah hingga mencapai lokasi yang menguntungkan. Benar ya, baru saya jelasin. Akar kontraktil itu bisa membawa tumbuhan ke bawah, ke kiri, ke kanan, di mana dia suka lah gitu. Yang B, akar kontraktil dapat berperan dalam pemencaran organ reproduksi vegetatif. Benar juga ya. Tadi saya bilang, dia bisa bergerak kemana-mana karena akar kontraktil. Jadi dia bakal mencar. Makanya dia benar ya. Berikutnya, akar kontraktil hanya ditemukan pada tanaman monokotil. Apakah benar? Nah, ini agak sulit ya. Ini sensei juga nyari-nyari artikel, karena ini jarang banget dibahas. Ini artikelnya ada. Nih. Kalian bisa baca di sini. Akar kontraktil roots. Nah, dia itu kebanyakan di monokotil. Tapi juga ada di beberapa dikotil dan gymnospermae. Ya, jadi itu salah. Kalau dibilang hanya monokotil salah. Ada juga di dikotil ya. Ini paper penelitian dari Oxford. Sensei sampai nyari-nyari nyari-nyari sumber yang kredibel. Susah nyarinya karena ini sebenarnya pemahaman yang agak kurang umum gitu. Kalau misalnya kalian dalam lomba, kalian juga bakal jawab salah. Kenapa? Karena ini hanya. Ingat ya, hanya, semua, dan tidak satupun ini adalah kata keramat yang 80% jawabannya salah. Ya, jadi salahin aja kalau kalian jumpa dan kalian nggak tahu ya. Tapi cuma 80% sih, nggak semuanya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke yang D. Cahaya merah dan merah jauh memicu kontraksi lebih kuat daripada cahaya hijau.
Ini salah ya. Kenapa? Karena tadi udah kita lihat ya, yang signifikan itu cuma cahaya merah jauh ya. Merah jauh itu benar, memicu kontraksi lebih kuat. Ini kan signifikan nih, merah jauh. Tapi si merah, cahaya merah itu enggak. Cahaya merah ini enggak. Katanya cahaya merah lebih kuat dari cahaya hijau. Salah ya. Merah dan hijau itu mirip-mirip, enggak signifikan. Jadi dibilang sama aja. Enggak lebih kuat, enggak lebih lemah, karena dia enggak signifikan ya. Jadi jawabannya adalah BBSS. Oke? Kita lanjut ke nomor 14. Nah, ini ada tentang hormon tumbuhan ya. Nah, ini ada tentang akar lateral. Dia di sini ada IAA. IAA itu adalah auksin ya, auksin. Etilen, etilen itu mana? Etilen itu ini. C2H4. IAA itu kan ini, auksin. C2H4 ini adalah rumus kimia untuk etilen. Oke? Sitokinin, ini dia. Nah, dan ini DPV itu adalah pembuluh protosilem yang sedang berkembang. Oke? Set. Ini adalah cabang akar ya. Ini cabang akar. Nih. Akar lateral itu adalah cabang-cabangnya akar. Oke? Kita langsung ke pernyataan. Auksin menginduksi diferensiasi protosilem yang ditandai dengan penebalan sekunder. Nah, auksin ya. Auksin itu kan geraknya dari sini ke sini. Katanya dia bakal mempertebal dinding sekunder. Benar ya? Kalian bisa lihat dari tempat dia pertama masuk, ini tebal kan, dindingnya tebal. Makin jauh dari sumber auksin, dia makin tipis. Jadi bisa dibilang auksin ini menginduksi protosilem. Berarti ini benar ya? Karena semakin jauh dari sumber, dia semakin tipis. Set. Kita lanjut ke yang B, sitokinin dapat menghambat inisiasi akar lateral di dekat ujung akar. Nah, ingat ya, sitokinin itu disintesis oleh ujung akar. Jadi ini kita bilang ujung akar. Ini pangkal akar. Ya. Karena sitokinin itu asalnya dari ujung akar. Set. Set. Jadi katanya sitokinin itu menghambat inisiasi akar lateral. Apakah benar? Kita lihat. Akar lateral itu hanya muncul di dekat-dekat pangkal, ya kan? Lebih dekat ke pangkal kan daripada ke ujung. Ya kan? Lebih dekat ke pangkal. Jadi, kenapa dia lebih dekat ke pangkal? Karena dihambat sama si sitokinin. Jadi ini benar ya. Makanya cabangnya itu sulit tumbuh di ujung. Dia lebih gampang tumbuh di pangkal. Oke? Yang C, etilen. Ini etilen. Yang dihasilkan di protosilem yang sedang berkembang dapat menentukan tempat inisiasi akar lateral. Benar ya? Ini benar. Karena kalian lihat di gambar, dia munculnya dari sini. Dia kan, etilen ini muncul dari dinding yang masih tipis. Jadi munculnya dari yang dinding masih tipis, yang ini muncul dari sini. Berarti dia menghalangi di bagian sini. Sehingga akar lateral hanya bisa tumbuh di dekat sini. Nggak bisa di ujung sini. Jadi kalau katanya etilen itu bisa menentukan tempat dari akar lateral, itu benar ya. Karena dia bakal menghalangi di bagian yang masih tipis dindingnya. Gitu. Jadi itu benar. Yang D, inisiasi akar lateral dimulai dari pangkal ke ujung. Benar ya? Baru sensei bilang, dia lebih mudah muncul dari pangkal. Dari pangkal lebih mudah daripada si ujung ini ya. Jadi jawabannya adalah benar semua. Woi, jarang-jarang nih benar semua. Oke, lanjut. Nah, ini adalah struktur bunga. Karena nggak ada soal, kita langsung aja. Yang A, ini adalah bunga biseksual. Biseksual itu berarti punya putih dan punya putih dan punya benang sari, ya. Ini benang sari, bisa kalian lihat banyak benang sari. Ini putih. Atau kebalik ya. Atau ini putih, ini benang sari. Saya sih nggak tahu sih. Kayaknya yang tengah ini yang putih. Karena kan biasanya putih itu lebih besar. Oke? Karena ada dua tipe di satu bunga, berarti benar ya. Dia biseksual. Berikutnya, ini adalah bunga dari kelompok monokotil. Ingat ya, monokotil itu mahkotanya kelipatan 3. Kalau di kotil itu kelipatan 4 dan 5. Kita lihat ya berapa. 1, 2, 3,
4, 5. 5 berarti dikotil, bukan monokotil. Salah. Yang C, ini adalah bunga yang polinasi dibantu angin. Nah, kalau dia dibantu angin, biasanya dia nggak punya mahkota. Nggak ada mahkota. Contohnya dandelion. Dandelion kan nggak ada mahkotanya, karena dia dibantu oleh angin. Ini ada mahkotanya nggak? Ada, jadi ini salah. Dia bukan dibantu angin, bisa aja dibantu burung, bisa aja dibantu serangga, karena dia punya mahkota untuk menarik perhatian makhluk hidup, gitu. Oke? Yang D, bunga ini adalah bunga agregat, ya, yang menghasilkan buah agregat. Ingat ya, di pembahasan tahun 2020, Sensei udah pernah jelasin, buah agregat itu pistilnya banyak. Pistilnya banyak. Ya. Nah, Sensei ada gambarnya, sebentar ya. Set. Nah, ini. Jadi, kalau pistilnya banyak, ini kan pistilnya banyak. Ini cuma satu, ini cuma satu. Kalau pistilnya banyak, dia adalah buah agregat. Ya. Walaupun karpelnya banyak, ini kan karpelnya banyak. Tapi kalau pistilnya cuma satu, dia bukan buah agregat. Kalau karpelnya banyak dan pistilnya banyak, dia baru buah agregat, ya. Gitu. Jadi sekarang kita lihat apakah pistilnya banyak. Set. Kita lihat ya. Nih, pistilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pistil. Jadi itu buah agregat nggak? Bener ya, buah agregat. Jadi jawabannya bener, salah, salah, bener. Oke? Set. Gitu jawabannya. Oke, kita next ke nomor 16. Nah, ini ada juga masih buah-buahan. Nih. Ini adalah buah jambu, stroberi, dan kacang tanah, ya kan? Kita baca langsung aja. Buah satu adalah buah yang berkembang dari bunga yang ovariumnya superior. Nah, kalau kalian sering main-main ke pohon jambu, Sensei kebetulan suka main di pohon jambu, manjat-manjat ya. Jadi, bunga jambu itu bentuknya begini. Benar nggak? Gini kan bunganya jambu, tebel, bawahnya tebel. Dan ovariumnya di mana? Ovariumnya di sini, di bawah. Kalau ovariumnya di bawah mahkota, ini kan mahkota nih. Ini mahkota, ini ovarium. Kalau ovariumnya di bawah mahkota, itu namanya ovarium inferior, ya. Jadi ini salah. Bukan superior, ya, bukan superior. Superior itu kalau mahkotanya, ini mahkota bunga nih. Kalau mahkotanya itu di bawah ovarium, ya. Kalau mahkotanya di bawah, ovariumnya di atas, itu benar. Tapi ini kan ovariumnya di bawah, makanya dia salah, ya. Set. Berikutnya yang B, buah 2 itu adalah bunga dengan banyak ovarium. Ini ya. Apakah benar? Benar ya. Karena stroberi adalah buah agregat. Stroberi itu buah agregat. Ingat ya, tadi buah agregat itu punya banyak pistil. Banyak pistil berarti banyak ovarium, ya kan? Berarti benar nih. Yang C, buah 3 memiliki satu karpel dan mengalami pematangan di dalam tanah. Benar juga, ya. Ini cuma satu karpel. Ini kan cuma satu. Isinya 2 calon tumbuhan, tapi cuma satu karpelnya. Dan pematangan di dalam tanah. Kita udah tahu ya, kacang tanah ya di dalam tanah. Bener, oke? Yang D, hanya buah 3 yang merupakan buah sejati. Ini salah. Kenapa? Karena ini adalah buah sejati memang. Karena daging buahnya atau yang membungkus ini terbuat dari ovarium. Bener ya, ini terbuat dari ovarium. Ovarium yang isinya biji. Benar. Berikutnya yang stroberi ya. Yang stroberi ini apakah dagingnya ini ovarium? Bukan ya. Ini adalah reseptakel. Reseptakel. Yang kalian makan, yang manis itu, yang bagian yang makan ini, yang manis, yang asam-asam manis itu adalah reseptakel, bukan ovarium. Reseptakel itu yang di bawah itu loh.
Misalnya ini bunga nih. Ini bunga. Di bawahnya kan ada macam gini, baru tangkai. Nah, reseptakelnya itu ya bagian sini. Ya. Reseptakelnya itu yang mendukung bunga. Bukan ovarium yang jadi dagingnya. Ovariumnya di mana? Ovariumnya itu biji-bijinya nih. Biji-biji stroberi yang kecil-kecil itu ovariumnya. Ya. Makanya dia buah agregat, ovariumnya banyak gitu. Jadi ini adalah buah palsu. Dia adalah buah palsu ya. Buah palsu. Yang ini, apakah ini ovarium? Benar ya, ini ovarium. Ovarium yang isinya biji. Kayak tadi ya, bunganya itu kan ovariumnya dan isinya biji. Berarti benar. Jadi, bukan. Ini salah. Kembali lagi nih, hanya adalah kata keramat ya. Kata keramat 80% salah. Katanya hanya buah 3, salah. Buah 1 juga, oke? Jadi jawabannya SBBS. Next, ke nomor 17. Nah, ini ada fusi protoplas. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang fusi protoplas, di bawah ada link, ya. Link di deskripsi yang menjelaskan tentang fusi protoplas. Kalian boleh nonton biar lebih paham gitu ya. Jadi, ceritanya, apa itu protoplas? Protoplas itu adalah sel tumbuhan tanpa dinding sel. Kita tahu kan, sel tumbuhan itu kan ada dinding selnya. Ada dinding sel yang melapisinya. Kalau di dinding selnya ini kita buang, tinggal selnya, itu namanya protoplas. Ya, tanpa dinding. Nah, begitu. Jadi, dua protoplas bakal digabung, dikasih zat kimia, dan akhirnya inti mereka itu menyatu. Gitu. Jadi ini kayak hibrid. Ya, digabung protoplasnya dikasih zat kimia, dia auto nyatu inti selnya gitu. Sebenarnya ada dua. Bisa zat kimia, bisa listrik. Ya, bisa zat kimia, bisa listrik. Gitu. Oke, kita yang ke pilihan. A. Fusi protoplas tidak dapat terjadi antara dua sel tumbuhan yang berbeda spesies. Ini salah ya. Bisa. Bukan nggak bisa. Contohnya apa? Contohnya pomato. Pomato itu kan potato, tomato. Ya kan? Pomato itu potato, pomato itu adalah potato dan tomato, kentang dan tomat. Bisa tuh digabung. Kan beda spesies. Bisa kok. Siapa bilang nggak bisa gitu? Bisa. Yang B. Selain metode fusi kimiawi, teknik fusi elektrik juga bisa digunakan. Benar ya? Seperti yang saya bilang tadi, bisa pakai bahan kimia, bisa pakai listrik. Dikejutkan pakai listrik, zoom gitu. Itu bisa juga. Oke? Yang C. Fusi protoplas hanya dapat dilakukan pada kultur polen. Ini salah. Kenapa? Karena ada kata keramat hanya. Enggak, Deng. Saya jelasin dulu ya. Jadi, apa bedanya tumbuhan dan hewan? Kalau tumbuhan, kita hanya perlu sel parenkim. Ya, sel parenkim itu nanti bisa menjadi tumbuhan baru. Bakal jadi tumbuhan baru. Sel parenkim itu ada di mana-mana. Ada di daun, ada di batang, ada di akar, ada di buah, ada di bunga. Di mana-mana ada sel parenkim. Jadi semua dari bagian tumbuhan itu bisa difusi, bisa dikultur, bisa diapa-apain gitu. Jadi bukan hanya polen. Bedanya kalau hewan kita hanya bisa pakai sel sperma dan telur. Sperma dan telur. Untuk menjadi hewan baru. Ya, nggak bisa tuh manusia potong kukunya jadi bayi, nggak bisa. Ya, yang bisa itu tumbuhan. Tumbuhan itu misalnya daunnya kita ambil, kita kasih hormon-hormon, nanti daunnya itu bakal tumbuh jadi tumbuhan baru. Bisa. Itu namanya kultur media, kultur jaringan, ya. Berikutnya, yang D. Untuk mengidentifikasi hasil fusi protoplas dapat digunakan teknik RFLP. Nah, RFLP juga ada link di deskripsi ya, yang menjelaskan apa itu teknik RFLP. Jadi, teknik RFLP itu adalah, misalnya ini tumbuhan A.
Ini tumbuhan B. Kita RFLP. Ya, RFLP itu kita pakai misalnya BAMHI. BAMHI ini kan enzim restriksi yang memotong DNA. Jadi, yang A kita kasih BAMHI, nanti hasil RFLP-nya misalnya kayak gini. Ya, kan terpotong DNA-nya gara-gara BAMHI. Kalau yang B misalnya hasilnya kayak gini. Ya. Baru kita fusi, kita protoplasnya kita fusi kayak yang di sini, yang di soal, menjadi tumbuhan C. Kalau kita kasih lagi BAMHI, kita jalankan RFLP, hasilnya bakal kayak gini. Nah, ya. Jadi RFLP itu memang bisa mengidentifikasi hasilnya. Ya, kan beda nih. Ini kalau kita cek jadi kayak gini. Jadi dia bisa mengidentifikasi hasilnya, berarti itu benar ya. Jadi jawabannya adalah SB. Set. Kita lanjut. Set. Nomor 18 ya. Iya benar, nomor 18. Nah, ini adalah gambar paru-paru seorang perokok. Oke. Ini adalah yang bukan perokok ya. Ini adalah perokok. Lihat ya, paru-paru perokok itu dia banyak lubang-lubangnya, ya kan? Banyak lubang-lubangnya. Kalau kita kan masih sehat nih, masih normal. Ini banyak lubang-lubangnya, paru-paru perokok ini. Ya, ini perokok. Yang A, laju pernafasan perokok lebih tinggi daripada orang yang bukan perokok. Itu benar ya? Karena kita tahu rokok itu mengandung karbon monoksida. Karbon monoksida bakal rebutan sama sama oksigen. Ini kan hemoglobin. Hemoglobin kan aturannya nangkap oksigen. Tapi dia bakal rebutan sama karbon monoksida. Karena rebutan, jadi oksigennya berkurang kan? Karena oksigennya berkurang, karena rebutan sama karbon monoksida, jadi orangnya itu, nafasnya itu lajunya tinggi. Dia bakal kayak ngos-ngosan. Gitu. Karena dia kekurangan oksigen. Gitu ya, makanya benar. Yang B, kandungan oksigen di dalam darah pada arteri sistemik perokok lebih rendah. Bener ya? Kayak tadi, karena ada karbon monoksida, udah pasti dalam darahnya itu lebih rendah oksigennya. Ya, karena si karbon monoksida tadi. Yang C, otot ventrikel kanan perokok lebih tipis dibanding orang yang bukan perokok. Ventrikel kanan itu memompa darah ke paru-paru ya. Ingat ya, darah ke paru-paru. Darah ke paru-paru. Jantung ke paru-paru, sorry. Jantung ke paru-paru ya, ventrikel kanan. Jadi katanya lebih tipis, apakah iya? Kita udah tahu tadi seperokok itu kan ngos-ngosan. Kalau dia ngos-ngosan karena kekurangan oksigen, udah pasti dia itu perlu banyak darah, perlu banyak suplai darah, ya kan? Karena kita ngos-ngosan, untuk memenuhi oksigennya, dia perlu darah yang lebih banyak mengalir. Cara mengalir darah lebih banyak, pastikan ventrikel kanannya itu lebih banyak memompa untuk memenuhi kebutuhan oksigen, ya kan? Karena ventrikel kanannya banyak memompa, jadi ventrikel kanannya itu kerjanya keras. Karena kerjanya keras, dia bakal menebal. Ya, jadi ini salah. Kalau katanya menipis, itu salah. Dia harusnya menebal. Menebal biar sanggup memompa darah lebih banyak. Sehingga nanti darahnya banyak di paru-paru. Jadi cukup oksigennya gitu. Ya, harusnya lebih tebal. Yang D, kandungan karbon dioksida di dalam darah perokok lebih rendah. Salah dong. Ya, karena kan di rokok juga ada karbon dioksida. Kalau dia merokok ya pasti lebih tinggi, bukan lebih rendah, ya kan? Jadi jawabannya BBSS. Kita lanjut ke nomor 19. Nah, ini ada tentang grafik tekanan darah ya, tekanan darah. Yang perlu di note, kalau dia berlawanan arah kayak gini nih. Ini kan lawan arah nih, ini ke sini, ini ke sini. Kalau dia berlawanan arah, berarti katupnya tertutup. Katupnya tertutup. Kalau dia lawan arah ya. Kalau kayak gini, ini kan satu arah nih. Satu arah nih kan. Berarti katupnya terbuka. Katup buka kalau dia searah. Set. Ya kan? Kalian bisa lihat, begitu sampai sini, lawan arah. Berarti dia tertutup. Sampai sini, searah jadinya. Ya kan, ini jadi searah. Ini berarti terbuka, gitu ya. Itu aja sih yang perlu kalian tahu. Nah, berarti yang kepilihan.
Nah, yang A, katup yang menghubungkan atrium dan ventrikel menutup pada titik 3. Ini titik 3. Apakah benar ini menutup? Benar ya. Sensei udah bilang tadi, kalau dia lawan arah berarti dia menutup. Ya kan? Benar. Yang B, volume darah dari ventrikel menurun antara titik 1 dan titik 2. Kita udah tahu tadi ya. Ini menutup nih katupnya, ventrikel dan atrium. Berarti ventrikelnya lagi kontraksi. Ya kan, di sini ventrikelnya lagi kontraksi, sehingga tekanannya naik. Kalau tekanannya naik dan dia lagi kontraksi, udah pasti darahnya keluar dari ventrikel kan? Kalau darahnya keluar dari ventrikel, berarti volumenya bakal menurun karena darahnya keluar, ya kan? Berarti ini benar. Jadi selama periode sini ke sini, itu ventrikelnya masih kontraksi. Jadi darahnya itu pada keluar, sehingga volumenya itu menurun, gitu ya. Sip. Yang C, darah masuk ke atrium dan ventrikel antara titik 4 dan 5. Berarti antara titik 4 dan 5. Nah, ini salah dong. Yang C ini salah. Kenapa? Tadi kan saya bilang, dari sini ke sini, itu darah keluar ventrikel. Ya. Jadi kalau katanya dari bagian 4 ke 5, berarti kan bagian dari sini ke sini. Ya kan, dari sini ke sini. Katanya darah masuk ke atrium dan ventrikel. Salah ya, salah. Darah masuk ke atrium, benar. Ini kan kalian lihat nih, naik tekanannya di atrium. Berarti darahnya masuk ke atrium. Tapi ventrikel yang salah. Dia bukan masuk, dia keluar. Ini kan masih bagian keluar nih. Itu salah ya. Gitu. Yang D, pada titik 5, katup antara atrium dan ventrikel terbuka. Apakah iya? Ini kan searah. Berarti terbuka dong. Ya kan? Searah kan? Berarti benar. Akibat kontraksi atrium. Nah, ini yang salah. Akibat kontraksi atrium, ini salah. Dia terbuka bukan karena kontraksi atrium, tapi karena tekanan darah di atrium. Nah, tadi kan darah masuk nih dari ke atrium. Darah masuk ke atrium dari sini ke sini. Nah, kan tekanannya naik karena darahnya masuk. Tekanannya naik sehingga katupnya terbuka. Ya. Jadi bukan karena kontraksi, itu hanya karena darahnya lagi masuk ke dalam, jadi tekanannya naik, gitu ya. Jadi jawabannya adalah BBSS. Di mana atrium kontraksi? Kontraksi atrium itu di mana? Bukan di sini, di sini. Nih, ini kan kalian lihat nih, ini kan naik tekanannya. Nah, disinilah dia kontraksi atrium di sini. Ya, makanya tekanannya naik, gitu. Oke. Jawabannya tadi BBSS ya, BBSS. Oke. Sebentar ya, Sensei minum dulu sebelum masuk ke nomor 20. Oke. Nah, soalnya gambar ini adalah kadar antibodi dari orang yang diimunisasi. Vaksin yang digunakan mengandung 2 antigen, antigen X dan antigen Y. Oke, itu aja sih. Yang A, antigen X dan Y merupakan antigen yang berasal dari patogen yang sama. Udah jelas salah ya. Ini aja udah katanya beda. Kalau antigennya beda, udah pasti patogennya juga beda. Ya, juga beda, nggak sama. Karena tiap patogen punya antigennya masing-masing. Oke? Yang B, antigen X lebih mudah dikenali oleh makrofag ketimbang antigen Y. Salah ya. Karena di data ini nggak ada makrofag. Ada nggak di sini data makrofag? Nggak ada kan? Yang ada itu antibody. Nggak ada di sini dibilang makrofag. Jadi salah ya. Yang C, anak tersebut sudah pernah terinfeksi oleh patogen X. Ini benar. Kenapa? Karena kalian bisa lihat di sini, waktu dia dikasih antigen X, dia antibodinya langsung naik. Sejak pertama kali kena langsung naik. Berarti kan dia udah pernah kena. Ya kan? Udah pernah kena. Jadi dia udah pernah kena lagi ya langsung naik. Yang Y, dia belum pernah kena. Makanya dia perlu nunggu seminggu. Ini kan minggu.
nunggu dulu seminggu baru antibodinya naik. Ya. Kalau dia udah naik dari awal berarti dia udah pernah kena, gitu ya. Berikutnya yang D, respon terhadap antigen Y membutuhkan aktivasi sel limfosit sedangkan respon terhadap X tidak. Nah, ini salah. Kenapa? Karena keduanya, mau X mau Y, itu memicu antibodi. Antibodi itu dihasilkan oleh sel-sel limfosit, ya. Jadi kalau katanya Y itu limfosit, X itu enggak, itu salah. X itu juga membutuhkan aktivasi sel-sel limfosit, ya. Jadi jawabannya SSBS. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Nah, ini ada kurva disasosiasi oksigen. Jadi ini ikan ya. Ini ikan. Ini mamalia. Mamaknya Lia. Oke, jadi kita lanjut aja dulu. Nanti saya jelasin ya setelah baca ini. Yang A, peningkatan kadar CO2 menurunkan afinitas Hb ikan dan mamalia terhadap oksigen. Nah, afinitas yang turun itu artinya kurvanya bergeser ke kanan. Ya, kalau dia bergeser ke kanan berarti dia turun. Kalau ke kiri berarti dia naik. Ya, ke kanan ini sama dengan turun. Nah, kita lihat apakah CO2 itu membuat kurvanya jadi ke kanan. Nah, pertama, misalnya di sini ya, kita ambil yang tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya di sini. Kita lihat yang ini. Ini ada CO2-nya lebih tinggi. Tengah-tengahnya di sini. Apakah dia lebih ke kanan? Lihat ya, ini ke sini. Ya kan? Berarti dia lebih ke kanan dong. Berarti ini turun. Ini turun ya. Kalau yang ini, kita coba. Ini tengah-tengahnya ini. CO2-nya tinggi itu bagiannya sini. Sini ya. Apakah ini lebih ke kanan? Bener, berarti ini juga turun. Jadi ini katanya menurunkan ikan dan mamalia, benar ya. Dua-duanya sama-sama turun gara-gara si CO2 ini. Yang B. Pada ikan, CO2 menurunkan jumlah Hb yang dapat mengikat oksigen. Nah, cara lihatnya kayak mana? Cara lihatnya itu ini. Kalau titik akhirnya masih sama, berarti jumlahnya itu nggak berkurang. Jumlah Hb-nya nggak berkurang. Kekuatannya yang berkurang. Tapi di sini, ujungnya ini kan berkurang. Berarti ini kekuatannya kurang, jumlahnya kurang. Kalau ini kekuatannya kurang, jumlahnya tetap. Gitu. Jadi katanya pada pada ikan, CO2 menurunkan jumlah Hb itu benar ya. Turun nih, jumlahnya turun. Kalau ini kan tetap. Gitu. Oke. Yang C, pada jaringan yang aktif, Hb ikan lebih mudah melepaskan oksigen daripada Hb mamalia. Nah, ini juga benar. Kenapa benar? Karena tadi kan kita udah lihat ya. Dari sini ke sini, ini ke kanannya ini sekitar, skalanya seginilah. Skalanya ini sekitar 8 ya. 8. Ini 8. Jaraknya 8. Kalau dari sini ke sini, ini jaraknya berapa? Ini jaraknya sekitar 4. Jaraknya 4 ya. Nah, jadi katanya Hb ikan lebih mudah melepaskan oksigen. Benar dong. Semakin ke kanan kan dia semakin lemah. Berarti ini lemah. Ini agak lemah. Ya, karena cuma 4 dia pindahnya. Skalanya cuma 4. Ini ya 8 pindahnya. Ini lemah sekali. Nah, jadi kalau katanya Hb ikan lebih mudah melepaskan, benar. Karena dia udah lemah daripada Hb mamalia. Gitu ya. Oke, berikutnya yang D. Berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa darah ikan lebih kaya oksigen daripada darah mamalia. Udah pasti salah ya, karena tadi kan dah kita bilang ini lemah sekali. Lemah sekali. Ini lemah aja. Ini lemah aja, nggak lemah sekali. Jadi, kalau katanya ikan lebih kaya oksigen, ya salah dong. Lebih kaya oksigen mamalia dong. Karena dia lemah aja, nggak lemah kali. Oke? Begitu kekuatan mengikatnya ya. Jadi jawabannya BBBS. Sekarang kita next ke nomor 22. Nah, ini ada seorang ilmuwan menemukan spesies mamalia. Peneliti menangkap mamalia tersebut dan melakukan pengambilan sampel jaringan serta pengukuran suhu tubuh. Suhu tubuh melalui anus, berarti suhu badan ya, suhu normal. Suhu dari anus itu kan suhunya badan.
menunjukkan suhu tubuh itu 37. Oke, berarti suhu badannya 37 derajat. Pengambilan sampel lemak di bagian perut dan kaki menunjukkan adanya lemak dengan karakteristik yang beda. Kedua lemak berbentuk cair pada 37 derajat. Oke, 37 derajat itu lemaknya cair ya. Lemaknya cair di 37 derajat. Lemak A berbentuk padat pada suhu 25, sedangkan lemak B berbentuk cair. Oke ya. Berarti kalau di 25 derajat, yang A itu padat, yang B itu cair. Gitu ya. Gitu soalnya. Kita lanjut ke pernyataan. A. Hewan tersebut hidup pada daerah gurun. Ini udah jelas salah. Kenapa? Karena kan ringnya cuma 37 derajat sampai 25 derajat. Ketahanannya kira-kira segitulah. Sementara di daerah gurun, di siang hari itu bisa sampai 38 derajat. Siang ya. Kalau malam, itu bisa sampai minus 4 derajat. Kalau di malam hari. Jadi kalau dibilangnya ini pada daerah gurun itu salah. Karena kan ringnya ini tipis. Kalau gurun itu ringnya gila-gilaan gitu. Ekstrim. Jadi ini bukan di gurun. Paling dia di sekitaran di atas sedikit lah dari daerah Khatulistiwa. Gitu ya. Jadi bukan di gurun. Yang B. Lemak B merupakan lemak yang terdapat pada daerah kaki. Nah, gini ya. Cara ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya adalah B ini kan masih cair. Di suhu yang dingin. Nih ya, di suhu 25 derajat dia masih cair. Berarti dia mandiri dong. Dia nggak perlu panas tubuh. Nggak perlu panas berlebih lah, nggak perlu panas berlebih. Dia cukup 25 derajat supaya dia cair. Ya, kita itu lemak yang fungsional, itu lemak yang cair ya. Dia harus cair baru dia berfungsi. Jadi dia itu nggak perlu panas berlebih. Jadi dia itu pasti berada di daerah kaki. Benar ya? Di daerah kaki itu kan jauh dari tubuh. Ingat ya, ini kan badan kita. Ini kaki, ini tangan, ini kepala. Jadi, kalau lemak B itu di kaki, kan dia daerahnya lebih jauh dari tubuh. Lebih jauh dari tubuh daripada di bagian dekat tubuh ya kan? Lebih jauh dari tubuh. Jadi lebih dingin, di kaki itu lebih dingin. Sementara di kaki dia masih cair. Walaupun dingin dia masih cair. Berarti dia itu di kaki ya. Dia tahan. Berarti lemak A itu di dekat perut. Ya. Nah, ini kan ada lemaknya di bagian perut dan kaki. Berarti lemak A ini di perut. Lemak B ini di kaki. Karena itu tadi lemak A ini kan padat di suhu ini. Dia nggak bakal berfungsi. Jadi dia harus dekat sama tubuh. Lemak A nya harus dekat sama badan. Biar dia tetap cair. Gitu, oke? Yang C. Di habitat aslinya, hewan tersebut memiliki suhu kaki yang lebih rendah dari suhu badan. Benar ya? Tadi udah sensei bilang, di kaki itu lebih dingin daripada di badan. Oke? D. Lemak A kemungkinan memiliki rantai karbon yang lebih panjang daripada lemak B. Benar ya? Semakin panjang rantai karbon, nih ya, rantai karbon semakin panjang, berarti suhunya semakin tinggi. Gitu ya. Makin panjang rantai karbon berarti suhunya makin tinggi. Sama kayak A. A itu rantai karbonnya itu lebih panjang, makanya dia perlu suhu yang lebih tinggi untuk mencair. Kalau di suhu rendah dia bakal padat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah SBBB. Oke? Set. 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 Kita next ke nomor 23. Nah, ini ada organ penyusun tubuh ya. Ini dia bakal naik di usia 10, sekitar 15 tahun lah ya. Ini kan 10, 20, berarti ini 15 tahun. Baru dia naik organnya, masanya. Udah saya tebak dong, ini kan 15 tahun ini masa remaja. Berarti ini adalah organ reproduksi. Ya, bisa ketebak kan? Jadi, kita langsung ke pernyataan. A. Organ tersebut berperan dalam menghasilkan gamet. Benar ya, karena dia organ reproduksi. Yang B. Organ tersebut merupakan salah satu kelenjar endokrin di dalam tubuh. Kelenjar endokrin itu maksudnya dia menghasilkan hormon. Ya, dia ada dua, eksokrin dan endokrin. Endokrin itu menghasilkan
hormon. Ya. Apakah organ reproduksi menghasilkan hormon? Iya. Contohnya testosteron, estrogen, ya. Jadi itu benar. Kalau eksokrin contohnya lambung. Itu dia menghasilkan enzim. Ya, eksokrin itu enzim. Endokrin itu hormon. Kalau sensei nggak salah. Oke. Berikutnya, organ tersebut berkembang dari lapisan ektoderm dari embrio. Salah, ya. Tadi kan ini organ reproduksi. Ektoderm itu membentuk kulit. Ya. Sementara kalau organ reproduksi seperti yang reproduksi laki-laki dan wanita itu dibentuk oleh mesoderm. Salah. Yang benar itu mesoderm. Ya, yang benar itu mesoderm, bukan ektoderm. Oke. Yang D. Organ tersebut menjadi tempat berkembangnya salah satu jenis sel limfosit. Salah dong ya. Mana ada sel darah putih di alat reproduksi. Berbahaya itu, berbahaya. Jadi jawabannya BBSS ya. Kita lanjut. Set. Nah, ini adalah neuron. Soal tentang neuron. Oke. Ini kita lihat ya, ada neuron X, ada neuron Y. Itu aja sih. Kita cuma analisa gambar. Oke, kita langsung aja ke yang A. Neuron X memiliki gradien K+ antara sitoplasma dan cairan ekstraseluler yang lebih tinggi dibanding neuron Y. Nah, kita lihat ya. Neuron X katanya lebih tinggi gradiennya. Ini salah. Kenapa? Karena yang ini kan hanya minus 70. Ya, berarti dia gradiennya lebih rendah dong. Ini minus 90. Ya kan? Berarti yang X misalnya ini neuron ya, neuron X. Neuron X itu berarti Na dalam itu kan Na plus ya. Di luar itu K plus. Berarti di sini plusnya itu sampai 70. Ya. Di sini minusnya juga sampai 70. Ini yang X. Kalau yang Y Kalau yang Y itu sampai 90. Yang Y sampai 90, berarti ini lebih banyak plusnya. Ya, sampai 90. Yang di bawah sampai minus 90 ya. Ini minus 90, ini positif 90. Jadi lebih tinggi yang Y dong. Ya. Lebih tinggi yang Y, bukan yang X. Tuh, oke. Berikutnya. Neuron Y memiliki periode refraktori. Apa itu periode refraktori? Itu adalah periode di mana dia harus kembali ke posisi semula. Ya, itu periode untuk kembali ke posisi semula. Ya, itu dia. Periode refraktori. Nah, katanya yang Y lebih lama dari X. Apakah iya? Kita lihat yang X itu awalnya di sini ya kan? Berarti refraktorinya itu dari sini ke sini, ya, sini. Berarti refraktorinya itu ke sini. Yang Y kayak mana? Yang Y itu awalnya di sini, ya kan? Yang Y berarti refraktorinya itu dari sini ke sini kah? Salah ya. Salah, dia nggak sampai sini aja nih. Ini terus ini kan lebih tinggi daripada ini. Nih ya, kalau kalian lihat sebentar ya. Yang Y, yang X itu segitu udah tahu ya. Yang Y kalau kita pakai garis lurus nih. Nah, masih melenceng kan? Awalnya di sini. Tapi begitu dia masuk refraktori, ini malah kelebihan. Ini kan kelebihan nih, ketinggian. Nah, jadi refraktorinya bukan berakhir di sini. Dia nggak berakhir di sini. Dia bakal lanjut. Ini masih refraktori. Nanti dia bakal turun lagi. Bakal turun. Baru dia kembali ke posisi semula. Kembali ke sini, ke semula. Ya. Karena ini kelebihan sebenarnya. Kalau kalian perhatikan, dia kelebihan. Jadi refraktorinya itu dari sini sampai sini. Kira-kira bisa lebih pun. Bisa lebih. Ya. Karena ini kelebihan ini, ketinggian. Dari sini dia harus kembali lagi ke bawah untuk kembali ke 90. Ya. Jadi karena yang Y itu panjangnya segini, yang X itu panjangnya cuma dari sini sampai sini, berarti lebih panjang yang Y dong. Berarti benar ya? Benar. Lebih panjang yang Y.
Berikutnya, neuron X mampu menghasilkan frekuensi potensial aksi yang lebih tinggi dari neuron Y. Ini juga benar ya. Karena tadi, yang X ini kan periode refraktorinya cuma sebentar. Jadi sini udah bisa lagi buat apa? Buat potensial aksi yang baru. Kalau yang Y, dia masih refraktori, sampai sini baru bisa lagi. Jadi kan lebih sering yang X, ya kan? Lebih tinggi. Di sini bisa, nanti sampai sini bisa lagi. Nah, yang X sudah 3 kali, yang Y baru 2 kali, gitu ya. Yang D, voltage gated channel K plus pada neuron Y menutup lebih lama dari neuron X. Nah ini periodenya di mana nih? K plus menutup ya, menutup. Di mana area K plus itu menutup? Di awal ya, dari sini sampai puncak, dari awal sampai puncak, berarti sini puncaknya. Nah, berarti yang Y itu sepanjang ini, nih ya. Yang X itu dari sini ke puncak nih ya. Nah, yang X itu cuma sepanjang ini, ya kan? Yang X cuma sepanjang ini, yang Y sepanjang ini. Jadi kalau katanya yang Y menutup lebih lama, berarti benar ya. Karena Y lebih panjang, berarti dia menutupnya lebih lama. Gitu ya. Itu yang tertutup K-nya. Kalau K terbuka, dari sini berarti. Dari sini ke sini itu K-nya terbuka. Dari sini ke sini K-nya terbuka. Ya. Kalau tertutup itu bagian sini. Oke. Jadi jawabannya adalah SBBB. Oke. Kita next ke nomor 25. Nah, ini adalah penelitian tentang pada suatu penelitian, ilmuwan membagi mencit menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok kontrol. Kontrol itu adalah kelompok yang nggak diapa-apain ya, kelompok yang normal. Nah, dan kelompok yang dikasih senyawa A, B, C, D. Beberapa lama setelah dikasih suntikan, kadar CA, NA, glukosa diukur pada sampel darah. Hasilnya grafik. Ya, hasilnya di grafik. Berarti hasilnya ini. Ini hasilnya. Jadi ini adalah yang kontrol, alias tikus yang nggak diapa-apain. Yang ini adalah yang A, yang dikasih A, ini yang dikasih B, ini yang dikasih C, ini yang dikasih D, gitu ya. Kita bisa analisa dulu. Jadi yang kontrol itu CA-nya normal ya. Yang A CA-nya juga normal ya, segini. Yang B CA-nya naik, ya, CA-nya naik. Nah, berarti yang B ini merangsang CA, ya, kita catat. Yang B itu merangsang peningkatan CA. CA-nya naik yang B. Nah, yang C, CA-nya tetap ya. Yang D, CA-nya tetap. Berarti hanya yang B, ya kan? Nah, berikutnya. Yang serum NA ya, ini NA sekarang. NA pada kontrol itu normal. NA pada yang A normal. Sama nih ya. Pada yang B juga normal. Pada yang C juga normal masih. Pada yang D naik. Ya. Berarti yang D itu merangsang NA. Gitu ya. Berikutnya yang glukosa. Ini ya glukosa. Normal tetap. A naik. A turun. Ya, berarti A itu glukosanya turun. Yang B biasa aja. Yang C naik. Ya. Yang C glukosanya naik. Ya, naik. Yang D tetap. Jadi kita udah dapat kesimpulan nih. Ini dia kesimpulannya. Oke. Set. Sekarang kita ke pernyataan. A. Senyawa A memiliki potensi sebagai obat untuk diabetes tipe 1. Nah, apa itu diabetes tipe 1? Diabetes tipe 1 adalah diabetes yang dia kekurangan hormon untuk gula. Hormon apa namanya ya? Lawannya adrenalin. Hormon insulin ya, sensei lupa. Dia kekurangan hormon insulin, ya. Karena dia kekurangan hormon insulin ya, diabetes tipe 1. Kalau dia kekurangan insulin,
berarti glukosanya bakal naik. Ya, glukosanya bakal naik. Jadi, kalau senyawa A itu apakah dia bisa untuk obat diabetes tipe 1? Nah, senyawa A itu mengurangi glukosa. Sementara diabetes 1 itu adalah penyakit yang membuat glukosa kita naik. Berarti benar ya? Senyawa A itu bisa jadi obat karena dia menurunkan kadar glukosa, ya kan? Kalau diabetes tipe 2, nih ya. Sebentar saya hapus dulu. Diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang dia insulinnya normal. Insulin normal. Tapi sel tubuhnya, selnya itu reseptornya rusak. Sel reseptor itu rusak. Ya. Jadi insulinnya ini nggak bisa ditanggapi sama sel. Jadi ini ada sel. Dia kan punya reseptor. Ada insulin nih, ada insulin. Insulin ini kan hormon. Tapi karena diabetes tipe 2, sel reseptornya ini rusak. Karena rusak, jadi insulinnya itu nggak bisa menstimulasi sel. Jadi insulinnya bakal mental. Gitu, mental ya. Jadi gula darahnya naik. Gitu. Jadi glukosa darahnya naik. Itu bedanya. Karena dia nggak bisa menerima insulin. Cara mengobatinya, selnya harus dibagusi, olahraga, atau kayak mana ya. Jadi dia nggak bisa diobati pakai insulin. Karena insulinnya normal, gitu. Yang B, senyawa B dapat meningkatkan aktivitas osteoklas di tulang. Nah, osteoklas itu adalah sel penghancur, ya. Sel penghancur tulang. Sel penghancur sel tulang. Jadi, kalau semakin banyak osteoklas banyak, berarti sel yang hancur itu banyak. Berarti Ca-nya naik. Ya kan? Ca-nya naik. Kalsium. Kalsium itu kan berasal dari tulang yang hancur. Jadi osteoklas naik, Ca-nya naik. Apakah benar senyawa B itu Ca-nya naik? Kita lihat ya, senyawa B Ca-nya naik. Oh, benar. Ya kan? Berarti ini benar. Yang C. Senyawa C memicu respon seperti glukagon dan adrenalin. Nah, glukagon adalah lawannya insulin. Berarti glukagon ini membuat glukosa naik. Adrenalin itu dihasilkan, oh ya, ini bedanya, ini sama-sama membuat glukosa naik ya. Sama-sama glukosa naik. Bedanya, glukagon itu diproduksi oleh pankreas. Sementara adrenalin diproduksi oleh oleh adrenal gland. Adrenal gland itu letaknya di atas ginjal, ya. Jadi ini di atas ginjal, dibentuknya ini di pankreas. Itu bedanya. Apakah benar senyawa C itu menaikkan glukosa? Benar ya, ini glukosanya naik. Berarti benar yang C. Yang D, senyawa D dapat dipergunakan sebagai antihipotensi. Hipotensi itu adalah tekanan darah rendah ya. Tekanan darah rendah itu berarti dia kekurangan Na ya. Na-nya rendah. Karena Na ini kan fungsinya menarik air ke dalam darah. Air itu kan bakal meningkatkan tekanan. Jadi kalau dia kekurangan Na, berarti dia kekurangan air, sehingga tekanannya juga berkurang gitu ya. Katanya senyawa D itu antihipotensi. Berarti senyawa D itu harusnya menaikkan Na, ya kan? Karena dia antihipotensi. Berarti dia harus menaikkan Na. Apakah benar D menaikkan Na? Benar ya? Nih, D menaikkan Na. Jadi ini juga benar. Oke? Wah, jawabannya benar semua. Ada 2 yang jawabannya benar semua. Tapi salah semua nggak ada ya? Oke. Mantap sekali. Selamat, level keimbaan kalian sudah naik 1 tingkat. Hehe. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Subs dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan resep-resep imba dari Sensei. BTW,
Kalau kalian mau nanya-nanya langsung ke sensei ya, misalnya nanya tentang soal atau misalnya ada yang salah sensei jelasin atau apapun itu, kalian bisa DM langsung ya, direct message ke Twitter atau IG sensei. Twitter sensei itu senku_sensei. IG-nya itu sama dengan nama channel ini. Jadi kalau kalian mau nyari sensei di sosial media, ketik aja nama channel ini, oke? Link di deskripsi. BTW, Skui juga gabung ke grup Telegram Sensei ya. Di bawah juga ada ininya, linknya, ada di deskripsi. Jadi, Sensei punya 2 di situ. Di Telegram ada channel Telegram dan grup Telegram. Di channel Telegram, itu kalian bisa download ebook. Beberapa murid Sensei itu bingung ya, ebooknya di mana. Jadi kalau kalian gabung ke channel Telegram, kalian scroll ke paling atas ya. Kalian scroll ke bagian paling atas, di situ ada 3 ebook yang bisa kalian download, oke? Lalu ada link juga untuk masuk ke grup Telegram. Grup Telegram itu tempat sensei dan anak-anak KSN, pejuang dan antek-antek KSN berdiskusi. Jadi di situ kita bisa chat 2 arah. Kalian bisa nanya ke sensei, sensei bisa nanya sama kalian gitu. Jadi diskusi lah di situ bisa. Sekalian kenalan sama teman-teman ya. Jadi, ya, dua-duanya linknya di deskripsi, oke? Sampai jumpa lagi di soal-soal berikutnya. Watashi no gakusei. Bye. Sampai jumpa di soal berikutnya. Otsusenku. Jangan lupa ngesim. Udah lelah, sensei. Ayolah, kita ngesim dulu. So